Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Cahaya Supriyatman. Saya adalah dosen di Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Galuh. Saya mengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak di semester 3 dan analisis perancangan sistem informasi di semester 4. Spesialisasi saya di bidang rekayasa sistem informasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah analisis dan perancangan sistem yang mempunyai bobot 3 SKS. Sebelum saya memaparkan teknik pengajaran, saya akan membahas dulu mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan sistem penilaian. Mata kuliah ini membahas tentang mengapa dan apa itu analisis dan perancangan sistem informasi agar lulusannya mampu mengimplementasikan analisis dan perancangan sistem, memahami konsep, langkah-langkah, cara identifikasi masalah, menganalisis hasil, dan membuat laporan hasil analisis. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan referensi buku Munawar yang berjudul Analisis Perancangan Sistem Berorientasi Objek dengan UML, dan buku dari Rosa AS dan M. Salahuddin yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Dengan mengikuti mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal berikut. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang sistem informasi dan apa itu analisis dan perancangan sistem serta konsepnya. Yang kedua, mampu memahami konsep siklus pengembangan sistem informasi dan tahapan siklus perencanaan analisis secara detail. Yang ketiga, mampu memahami pengertian, tujuan, dan tahap perancangan sistem serta personil yang terlibat dan tekanan-tekanan dalam merancang sistem. Memahami konsep pendekatan perancangan terstruktur dan dapat menggunakan DFD. Yang keempat, mampu memahami konsep perancangan proses dan perancangan database dan mahasiswa dapat menggunakan ERD. Yang kelima, mampu memahami konsep perancangan berorientasi objek, dapat menerapkan konsep perancangan ke dalam bentuk analisis dan perancangan, serta mahasiswa dapat menggunakan tool UML. Yang keenam, mampu melakukan perancangan sistem berorientasi objek menggunakan alat bantu UML dan mampu memilih dan menggunakan metode atau alat analisis dan perancangan secara tepat dengan melakukan praktik lapangan. Agar mahasiswa dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik yang disampaikan selama 14 kali pertemuan. Berikut adalah topik yang akan dibahas. Yang pertama, terminologi analisis sistem. Yang kedua, tahapan analisis sistem. Yang ketiga, software development life cycle. Yang keempat, metode pengembangan sistem. Yang kelima, perancangan sistem secara umum. Yang keenam, perancangan menggunakan DFD. Yang ketujuh, perancangan database menggunakan ERD. Yang kedelapan, perancangan sistem menggunakan Benefit Modeling Language atau UML. Yang sembilan, tugas dan presentasi kelompok. Setelah kita tahu gambaran singkat mengenai mata kuliah analisis dan perancangan sistem, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery adalah metode yang saya gunakan dengan ceramah atau pemaparan materi di kelas dan pemaparan demonstrasi di laboratorium. Ada strategi yang dilakukan pada perkuliahan, yaitu pemaparan materi dilakukan dengan media PowerPoint. Selanjutnya adalah menggunakan pembahasan case study. Saya biasanya memberikan mahasiswa case yang selanjutnya mahasiswa diwajibkan menyelesaikan case study tersebut. Hasil dari case study dirangkum untuk selanjutnya dipresentasikan. Dengan cara ini, saya harapkan mahasiswa akan kreatif belajar mengenai bahan kuliah sebelum perkuliahan dimulai. Metode yang kedua adalah interaction. Metode ini adalah metode yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Pada mata kuliah yang saya ampu, ada media komunikasi yang saya gunakan agar bisa berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama yaitu pada saat di kelas, saya memberikan waktu kepada mahasiswa agar bisa berpartisipasi aktif untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat atau gagasan agar proses pembelajaran di kelas dapat berjalan interaktif dan dua arah. Yang kedua adalah grup WhatsApp sebagai sarana diskusi di luar kelas. Tidak jarang saya memberikan topik yang bisa dibahas di grup WhatsApp. Yang ketiga, saya menggunakan Google Classroom yang digunakan untuk mengirim materi yang telah disampaikan di kelas. Pada Google Classroom juga bisa digunakan untuk mengirim tugas yang diberikan pada saat perkuliahan. Metode yang terakhir adalah metode assessment. Metode ini saya gunakan untuk menilai hasil pembelajaran mata kuliah selama 1 semester. Pada awal perkuliahan, biasanya saya memberikan kontrak perkuliahan yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Pada kontrak perkuliahan dipaparkan cara penilaian dan bobot penilaian yang
digunakan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa tahu lebih awal dan diharapkan mahasiswa dapat menyusun strategi agar perkuliahan dapat berjalan lancar dan mendapatkan nilai mahasiswa harapkan. Berikut saya sampaikan skema penilaian yang saya gunakan pada perkuliahan. Untuk ujian akhir semester yaitu 30%, ujian tengah semester 30%, tugas 20%, kehadiran 20%. Dan berikut cuplikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan ke-9. Kita masuk ke materi pengenalan UML gitu ya. UML itu apa sih? UML itu adalah Unified Modeling Language gitu ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, teman-teman sudah tahu belum apa itu UML? Belum. Ada yang sudah tahu? Tahu apa? Itu ya. Diagram yang memvalidasikan sebuah aplikasi. Oke, terima kasih ya, Wildan. Oke, betul kata Wildan barusan. UML itu adalah bahasa visual standar untuk memodelkan dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Nah, jadi dengan UML, pengembang dapat memvisualisasikan, menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan artefak sistem perangkat. Nah, itu pengertian dari UML. Ada beberapa macam diagram UML. Nah, ini menurut Rosa, di buku Rosa itu ada 13 diagram. Ya, yang pertama itu adalah diagram use case atau use case diagram, yang kedua activity diagram, 3 sequence, 4 class diagram, kelima statement chain diagram, ya. 6 communication diagram, deployment diagram, component diagram, object diagram, composite structure diagram, interaction overview diagram, patch cake diagram, dan diagram timing. Kita di mata kuliah ini tidak akan membahas 13 diagram, hanya 4 diagram UML. Yang pertama itu use case diagram, kedua activity diagram, 3 sequence diagram, dan yang terakhir adalah class. Yang pertama itu diagram use case itu apa sih? Use case diagram itu definisinya adalah salah satu jenis diagram dalam UML, sudah pasti, yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor dalam mencapai tujuan. Fokusnya, use case diagram berfokus pada apa yang dilakukan sistem. Fungsionalitasnya ya, dari sudut pandang pengguna. Bukan bagaimana sistem melakukannya. Elemen utamanya apa? Use case diagram ini mempunyai elemen utama. Yang pertama itu aktor, kedua use case, dan yang ketiga relasi. Relasi ini yang menghubungkan keduanya seperti asosiasi, generalisasi, dan include atau extend. Komponen-komponen use case diagram itu yang tadi sudah disebutkan juga. Yang pertama itu aktor. Jadi aktor itu merupakan entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem dan memicu penggunaan fungsi-fungsi dalam sistem. Yang kedua use case. Use case ini adalah deskripsi dari serangkaian aksi yang dilakukan oleh sistem untuk menghasilkan nilai bagi aktor. Yang ketiga adalah hubungan. Hubungan mempresentasikan interaksi antara aktor dan use case atau antar use case itu sendiri. Jadi hubungan ini bisa antara aktor dan use case-nya atau use case ke use case gitu ya. Itu hubungannya. Nah, nanti kita perjelas di slide berikut. Selanjutnya adalah kapan sih use case diagram digunakan? Use case diagram digunakan pada fase perencanaan sistem untuk menggambarkan kebutuhan pengguna. Kedua, komunikasi dengan klien. Jika pengembang itu ingin membuat suatu sistem atau aplikasi, itu komunikasi dengan kliennya itu bisa juga menggunakan use case diagram. Yang ketiga, dokumentasi sistem. Use case diagram menjadi dokumentasi penting yang menjelaskan fitur-fitur sistem secara visual dan mudah dipahami. Yang terakhir adalah analisis dan perancangan. Kenapa use case diagram atau diagram UML ada di mata kuliah analisis dan perancangan sistem? Ini salah satunya. Jadi
use case diagram ini juga digunakan dalam tahapan analisis dan perancangan untuk menentukan desain sistem yang akan dibangun atau dibuat. Selanjutnya adalah bagaimana membuat use case diagram. Yang pertama harus diidentifikasi aktornya. Tentukan siapa saja yang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua, definisikan use case. Catat semua tindakan yang dapat dilakukan oleh aktor. Yang ketiga, gambarkan hubungan. Tunjukkan hubungan antara aktor dan use case. Yang selanjutnya adalah aturan penulisan use case diagram. Pertama, elemen utama. Yang tadi ya, elemen utama tadi apa saja? Aktor, use case, dan hubungan atau relasi. Yang kedua adalah penamaan. Gunakan nama yang jelas dan deskriptif untuk menjelaskan aktor dan use case. Jadi harus jelas penamaannya. Ketiga, relasi. Tunjukkan relasi yang tepat antara aktor dan use case seperti asosiasi, generalisasi, dan include atau extend. Yang keempat adalah organisasi. Susun use case diagram dengan rapih dan terstruktur. Jadi kudu rapi gitu ya. Dengan acak-acakan nanti membuat si use case diagram. Selanjutnya adalah simbol-simbol dari use case. Simbol use case itu ada beberapa ya. Nah ini simbol use case itu disimbolkan menggunakan ya, bentuk oval. Deskripsinya adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Biasanya use case ini juga bisa disebut fitur atau menu-menu yang nantinya akan ada di sebuah sistem gitu. Yang kedua adalah aktor. Aktor itu orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, ya, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Ini simbol dari aktor gitu ya. Yang selanjutnya adalah asosiasi. Nah, asosiasi ini adalah hubungan, ya, relasi, ya, yang tadi di komponen utama use case gitu ya. Jadi asosiasi ini komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Jadi asosiasi ini hanya bisa digunakan antara aktor dan use case. Tidak bisa digunakan antara use case dan use case. Selanjutnya adalah extend. Extend ini ya deskripsinya relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Nah, mirip dengan prinsip inheritance pada pemrograman berorientasi objek. Biasanya use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan. Misalkan, nah ini adalah contoh, ada use case validasi user gitu ya. Ada juga validasi username dan validasi sidik jari. Artinya, jika si sistem itu memvalidasi user itu bisa memilih salah satu. Misalkan mau validasi username atau menggunakan sidik jari. Jadi kegunaan extend itu adalah bisa memilih salah satu gitu ya. Nah, ini misalkan ada use case mengelola data. Mengelola data itu di dalamnya itu apa? Nah, biasanya itu adalah CRUD ya. Akan input, edit, dan nah itu adalah generalisasi dari mengolah data. Atau kita coba ilustrasikan dengan manusia ya. Mahasiswa itu generalisasi dari manusia. Contohkan lagi ke yang lain. Kendaraan. Nah, di dalam kendaraan bisa diturunkan nggak sahabat teman-teman? Apa saja sih kendaraan? Misalkan kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan laut. Nah, itu adalah generalisasi dari kendaraan. Yang selanjutnya adalah include. Include itu apa sih? Relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini.
Contohnya, ketika teman-teman mau membuka suatu aplikasi, itu harus login terlebih dahulu. Nah, itu adalah include. Jadi include itu harus ke tahapan itu dulu sebelum ke tahapan yang lain. Gitu ya. Nah, itu include. Kalau extend tadi apa? Opsional ya. Kalau include itu harus. Gitu ya. Harus melalui use case itu sendiri. Gitu. Nah, itu adalah simbol-simbol dari use case. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke studi kasus? Menurut teman-teman ini contoh use case yang betul atau salah? Salah. Kenapa? Karena aktornya di dalam sistem gitu. Ya. Jadi aktor itu di harusnya di luar. Itu yang pertama. Ada lagi nggak kesalahannya? Relasinya ya. Apakah ada nggak relasi ini di simbol use case tadi? Tidak ada kan? Panah seperti ini. Gitu. Kalau ini asosiasi itu dengan garis lurus. Jadi ini contoh use case yang salah. Sengaja supaya teman-teman bisa paham use case itu ada salahnya juga. Gitu. Coba bertanya seperti ini. Ya, apakah saya akan menggunakan proses mengubah pemesanan jika saya tidak pernah melakukan pemesanan? Jika proses pemesanan saja tidak pernah dilakukan, apakah hal ini akan memberikan nilai? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, gambarlah diagram use case yang berfokus pada nilai yang akan diberikan kepada aktor. Kita lanjut ke studi kasus. Nah, di sini ada studi kasus ya. Sistem informasi manajemen perpustakaan merupakan sebuah sistem informasi untuk mengolah informasi yang diperlukan dalam suatu perpustakaan yang meliputi pendaftaran pustaka, anggota, dan proses peminjaman pustaka. Aturan perpustakaan yang harus diatasi pada sistem informasi perpustakaan ini yang akan dimodelkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pustaka dapat memiliki lebih dari satu pengarang, yaitu ketentuannya. Yang kedua, anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Ketiga, seorang anggota dapat melakukan sebuah peminjaman dalam satu waktu dan boleh lebih dari satu pustaka. Yang keempat, seorang anggota dapat mengembalikan pustaka yang dipinjam tidak dalam waktu yang bersamaan, walaupun pustaka-pustaka itu dipinjam pada waktu yang sama. Yang kelima, pengunjung yang bukan anggota tidak diperbolehkan meminjam. Yang selanjutnya, yang keenam, proses pendaftaran pustaka, anggota, dan peminjaman dilakukan oleh petugas perpustakaan. Yang ketujuh, anggota dan pengunjung dapat melakukan pencarian pustaka. Nah, sistem informasi yang akan dibuat adalah aplikasi berbasis web. Manajemen perpustakaan meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengolah data pustaka. Di dalamnya ada CRUD-nya ya, input, edit, hapus. Kedua, mengolah data anggota. Sama, di dalamnya itu ada CRUD juga ya. Input, edit, dan hapus. Yang ketiga, mengolah data peminjaman meliputi memasukkan data peminjaman. Yang kedua, mengubah data peminjaman. Yang terakhir adalah mencari pustaka. Gimana sih cara menjawabnya ketika ada studi kasus seperti ini? Ini jawabannya. Pemecahan studi kasus tahap pertama yaitu melakukan pencarian aktor. Jadi mulailah bertanya dengan siapa, peran, dan nilai apa yang akan didapatkan dengan membuat deskripsi aktor. Ini contohnya ada 2 aktor yang terlibat di dalam aplikasi ini gitu ya. Yang pertama itu petugas perpustakaan. Apa sih tugasnya perpustakaan? Orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengolahan data pustaka, anggota, dan proses peminjaman pustaka. Jadi yang mengoperasikannya itu adalah si petugas perpustakaan. Yang kedua adalah aktornya apa? Anggota atau pengunjung perpus. Anggota adalah orang yang diperbolehkan meminjam pustaka sesuai dengan hak aksesnya. Sedangkan pengunjung hanya memiliki hak akses melihat pustaka dan membaca di perpustakaan tanpa memiliki hak untuk meminjam. Setelah itu, setelah dideskripsikan,
kita buat use case diagramnya. Jadi tadi sudah ditentukan kan? Di dalam mengolah data pustaka kan tadi juga sudah ada CRUD-nya ya. Berarti itu adalah turunan dari mengolah data pustaka. Yang kedua, petugas bisa apa saja sih? Kedua itu petugas bisa mengolah data anggota. Ada CRUD-nya juga. Itu juga generasi dari mengolah data anggota, si CRUD-nya itu sendiri. Yang ketiga, CRUD-nya dari mengolah data peminjaman itu apa? Input dan ubah data. Kenapa nggak ada hapus? Karena kliennya itu tidak mau menghilangkan data peminjaman atau historis dari data peminjaman. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah anggota. Aktor anggota. Anggota hanya bisa mencari pustaka saja. Mencari pustaka include ke login. Mengolah data pustaka include ke login. Mengolah data anggota include juga. Mengolah data peminjaman include juga. Teman-teman tahu nggak kenapa itu include? Ada yang bisa jawab? Karena harus dilakukan dulu. Harus dilakukan login terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih ya. Dan jadi itu fungsi dari include. Yang selanjutnya adalah menemukan use case, mulai bertanya dengan informasi apa yang akan diberikan oleh sistem kepada. Ini juga bisa dibalik ya sebetulnya. Mau bikin dulu use case itu sendiri, atau yang lebih gampang itu use case-nya dulu tentukan tadi. Apa saja sih use case-nya? Di dalam studi kasus tadi kan sudah jelas ya use case-nya gitu ya. Pertama, memasukkan data pustaka. Kedua, memasukkan data anggota. Ketiga, memasukkan data peminjaman. Yang keempat, mencari pustaka. Deskripsikan oleh teman-teman itu. Misalkan memasukkan data pustaka itu merupakan proses memasukkan data pustaka ke dalam basis data. Setelah use case-nya dibuat, kita buat lagi skenario per use case-nya. Nah, misalkan ini contoh, skenario per use case-nya itu memasukkan data pustaka. Yang pertama ada aksi aktor. Setelah si aktor mengisi, lalu menekan tombol simpan. Reaksi sistemnya gimana sih ketika teman-teman itu mengklik tombol simpan? Di sistem itu mengecek valid tidaknya data masukan. Setelah valid, nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika data pustaka yang dimaksudkan valid, maka data pustaka akan disimpan di database dan akan menampilkan pesan sukses disimpan si reaksi sistemnya. Ada alternatif lain yang kedua, kemungkinan kedua adalah jika data pustaka yang dimasukkan tidak valid, maka akan menampilkan pesan tidak sukses di reaksi sistemnya. Nah, jadi ini contoh skenario per use case-nya. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, materi use case diagram sampai sini. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau misalkan itu dilakukan oleh lebih developer atau lebih mendalamnya gimana Pak? Use case-nya dilakukan lebih dari 2. Tetap sama, pakai asosiasi. Gitu ya. Nyambungnya ke si use case itu gitu. Yang satu. Jadi si aktornya ke sana. Sambung asosiasinya aktor lain ke sana lagi, gitu ya. Oke, Nohon dan Di, ada lagi pertanyaan? Oke, Rodan. Izin bertanya, kalau skenario itu wajib atau diganti sama aktivitas atau gimana? Nah, kenapa saya mencontohkan ini? Ini tidak wajib sebetulnya. Tapi ada beberapa metode pengembangan sistem itu yang harus ada ini, seperti RUP gitu ya. Harus ada ini. Tidak harus sebetulnya, tapi disarankan untuk dibuat supaya nanti activity diagramnya itu gampang dibuatnya, gitu ya. Karena sudah ada skenario per use case. Kalau menurut saya tidak wajib dibuat, gitu ya. Tapi saya sarankan harus dibuat supaya nanti untuk penyusunan atau pembuatan activity diagram itu bisa lancar lah, gitu ya.
Oke, kalau jelas saya yang mau balik nanya teman-teman, atau kita evaluasi. Jadi UML itu apa sih? Diagram. Diagram untuk kalau use case diagram itu apa? Diagram untuk berinteraksi antara aktor dan use case atau aktor dan sistem yang akan dibuat. Yang selanjutnya kalau saya mau nanya include-nya apa sih? Di simbol diagram use case diagram itu kan di simbolnya ada include. Include-nya apa sih? Ada yang bisa jawab? Ayo. Include-nya nggak sih di simbol use case? Relasi yang mewajibkan tes itu harus melewati tes Itu sendiri gitu. ya. Jadi ada tes diagram itu harus melewati tes yang ada relasi ada relasi. Contohnya bisa dicontohkan? Login. Oke, jadi ketika mau mengakses sebuah menu, login terlebih. Oke, terima kasih ya. Ada lagi pertanyaan? Maksudnya jadi kesimpulannya use case diagram itu adalah diagram untuk membuat atau menggambarkan atau merancang sistem antara interaksi antara aktor dan use case itu sendiri. Oke, baik, kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan informasi umum dan proses pembelajaran dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi yang saya lakukan. Semoga memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi di program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Galuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Galuh, Fakultas Teknik, dan Program Studi Sistem Informasi, serta rekan-rekan dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.